dengan sahamnya gitu ya. Ada yang juga berkebalikan dengan kinerja sahamnya. Oke. Ya. Terus resikonya gimana nih Elsa? Resikonya apakah lebih besar resikonya dibandingkan dengan reksadana biasa atau lebih besar dibandingkan dengan produk saham dan obligasi? Tuh. Kalau risiko ETF ini yang pertamanya itu risiko pasar sama kayak dengan saham, ada capital gain, ada capital loss, tapi di ETF ini kita tidak ada mendapatkan dividen. Kemudian risiko konsentrasi indeks, ada lagi yang namanya risiko manajer investasi, kemudian yang terakhir itu risiko fluktuasi harga ETF. Maksudnya karena ini tanpa market maker, pergerakannya terlihat tidak liquid. Kalau yang terbiasa dengan saham bisa dilihat di bagian bid dan offernya itu. Jadi kita bisa masukin harga suka-sukanya kita. Kayak gitu risikonya, Kak. Nah, tadi kan udah Elsa udah jelasin mengenai reksadana, mengenai ETF. Nah, menurut Elsa nih dari dua produk ini reksadana dan ETF, mana sih yang paling bagus? Nah, pasti ada yang nanya kan, yang bagusnya yang mana nih? Apakah reksadana apa ETF? Terus tadi perbedaannya udah jelas dari time time of time-nya, itu. Terus selain itu apa sih ininya mungkin reksadana ini cocoknya bagi investor yang seperti apa, ETF-nya cocoknya untuk investor yang seperti apa, atau apa nih tipsnya untuk dari dua produk ini yang bagus yang mana gitulah. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, kalau investasi di saham, keputusan jual belinya ada di tangan kita sendiri. Nah, jadi bagi teman-teman IDX Sumber nih, perusahaan tersebut, jadi sebaiknya kita lebih ke reksadana saja atau lebih ke ETF saja, karena kalau di saham banyak yang harus kita ketahui, mulai dari analisis laporan keuangannya, gimana chartnya dan lain sebagainya. Bagi yang belum paham dan masih bingung, saya sarankan lebih baik ke reksadana atau ETF saja. Kayak gitu, Kak. Oke, ini kita terima ada nih pertanyaan nih Elsa ya dari Nurai 0205. Katanya gini, cara menentukan jenis ETF yang bagus tuh gimana sih Kak? Katanya ada banyak nih produk ya. ETF yang bagus tuh gimana gitu. Kalau di aplikasinya kita itu ada pilihannya, jadi nanti bagi kakak apa namanya tadi Kak? Nurai 0205. Kalau Kakak Nurai sudah jadi nasabahnya kita, bisa Kakak Nurai lihat di aplikasinya kita di iPod on Windows. Nanti Kakak lihat di sana ada pilihan ETF. Nah, di sana ada tulisannya ETF evaluator. Nah, di sana bisa kita lihat Kak pergerakan harga-harga ETF yang bagusnya yang mana. Kayak gitu Kak. Terus kita juga ada rekomendasi setiap harinya bagi yang sudah jadi nasabah Indo Premier. Jadi ada di aplikasi. Barangkali di sini Kak. Iya, barangkali di sini Kak, teman-teman IDX Sumber ada yang belum jadi nasabahnya kita. Cara jadi nasabahnya kita itu gampang sekali karena sistemnya sekarang sudah online dengan persyaratan iktp dan memiliki buku tabungan pribadi atas nama sendiri. Jika sudah memiliki persyaratan itu, teman-teman IDX Sumber bisa mendownload aplikasinya kita, baik itu di Play Store atau di App Store, namanya iPod Go atau iPod Pay. Nah, nanti setelah di-download, di pojok kanan atasnya itu ada gambar gembok, diklik aja gambarnya, kemudian pilih register, nanti isi data-datanya di sana. Dalam waktu 1 hari, akunnya teman-teman sudah jadi di Indo Premier dan bisa bertransaksi besoknya. Oke, berarti bagi teman-teman yang belum menjadi investor di Indo Premier Sekuritas, silahkan buka rekening seperti yang saya sebutkan tadi dengan persyaratan yang tadi sudah disebutkan juga. Terus dengan sudah menjadi investor, nanti teman-teman bisa pilih produk saham dan reksadana dan ETF ya Elsa ya? Iya, betul Kak. Jadi dalam satu akun bisa transaksi semuanya, bisa saham, bisa reksadana, bisa ETF, seperti itu. Oke, tadi kalau saya pernah dengar nih kayaknya aplikasi saya lupa nih apakah iPod Fun, apakah iPod Ultima yang katanya bisa bayar listrik gitu ya? Bisa bayar listrik, bisa transfer itu. Nah, itu aplikasi apa tuh Elsa? Dan kelebihannya apa? Jadi, biar teman-teman tahu nih.
Ya, boleh. Jadi Kak, di produknya Indo Premier sendiri itu ada 4. Yang pertama itu iPodstock. iPodstock itu platform untuk pembelian saham. Yang kedua itu ada yang namanya iPod Fund, itu platform untuk reksadana. Nah, yang seperti yang Kakak tanyakan tadi itu namanya iPod Pay Kak. iPod Pay ini ada 3 benefitnya: imbal hasil harian, tanpa biaya admin, gratis biaya transfer kemana saja. Jadi bagi teman-teman IDX Sumber yang suka belanja online melalui e-commerce-nya bisa melalui iPod Pay tersebut. Kemudian bisa melakukan transfer kemana saja itu tanpa biaya admin. Misalnya nih kakak kalau suka transfer ke beda bank itu pasti dikenakan biaya ya. Nah, sedangkan di iPod Pay ini kalau kakak mau transfer kemana saja itu tidak dikenakan biaya admin, tapi minimal transfernya itu 100.000. Kemudian keunggulan lagi di iPod Pay itu bisa pembayaran kartu kredit, bisa BPJS Kesehatan, bisa pembayaran listrik atau PLN, kemudian bisa penarikan via ATM. Kemudian return-nya kita itu 10% Kak. Seperti itu. Wah, banyak sekali nih kayak keunggulannya ya. Berarti dengan menjadi investor di Indo Premier, teman-teman sudah bisa buka aplikasi iPod Fund, iPod apa tadi namanya yang iPod Stock ya untuk saham, iPod Fund untuk reksadana, dan iPod Pay untuk bayar-bayar. Jadi ini kayaknya all in one. Dengan buka rekening kita bisa mendapatkan hampir semua fasilitas yang kita butuhkan secara bertransaksi secara online. Nah, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Elsa, sebentar ya. Kita sebutin, kayaknya banyak yang lambai-lambai. Yang bertanya ini ada, Mbak, saya sudah punya akun iPod, tapi kok akunnya nggak bisa dibuka di iPod Pay ya? Padahal iPodku dan iPod Ultima bisa katanya. Nah, ini kenapa nih, Elsa? Kira? Iya, ini bapak-bapak ya, Kak? Iya. Jadi begini, Pak, kalau Diana Fuadi. Oh, kakak ya, jadi gini Kak, kalau kakak iPod Pay-nya belum aktif, jadi kakak harus aktivasi dulu melalui email ke support@indopremier.com, subjek aktivasi aja nama saya, kemudian tolong diaktifkan atau aktivasikan iPod Pay saya. Itu kalau sudah dikirim ke support, besoknya sudah bisa transaksi di iPod Pay-nya Kak. Seperti itu. Berarti jadi itu makanya kakak belum bisa login, berarti iPod Pay-nya kakak itu belum diaktifasi. Seperti itu. Oh gitu. Berarti tadi tinggal hubungin ke iPod iPod ya, ke support@indopremier.com. Email ya berarti ya Elsa ya. Email dari email yang terdaftar ya Kak. Oke. Nah, ini kan apa namanya produk reksadana tadi kita sudah bahas, ETF juga sudah kita bahas, dan juga ada banyak produk-produk atau aplikasi yang diberikan kepada iPod untuk investor-investornya. Nah, Elsa boleh tahu nggak sih saat ini nih kita agak di luar ini sedikit ya, di luar tema, berapa sih jumlah investor yang ada di Padang kira-kira tuh dari awal? Kan ini kalau kita nggak salah iPod ini sudah berdiri dari tahun 2015. Nah sampai sekarang mungkin udah kurang lebih 8 tahun ada di Kota Padang. Nah kalau boleh tahu kira-kira jumlah investornya sampai saat ini tuh berapa sih Elsa? Kalau untuk patokannya sih udah banyak sekali ya Kak, karena di samping kantor kita ada di sini, di kantor perwakilan di kantor IDX, kita juga ada 3 galeri lagi, yaitu yang pertama itu galeri kita ada di Universitas Andalas, kemudian yang kedua ada di galeri UIN Imam Bonjol, nah yang terakhir itu ada di galeri IAIN Batu Sangkar. Jadi untuk kepastian berapa investornya sih sudah banyak sekali, mulai dari kalangan mahasiswa, umum, ibu rumah tangga, dan sebagainya sudah banyak gitu. Nah, berarti kalau ada di 3 kampus universitas negeri ini yang ada di Sumatera Barat, bisa dibilang kayaknya ini investor rata-ratanya nih berada di investor milenial ya, kaum muda ya, karena rentang usianya mungkin dari usia masih mahasiswa 18 tahun sampai mungkin ya 30-40 tahun lah ya. Nah, dari jumlah investor yang cukup banyak, apalagi berasal dari akademisi, nah apa sih dihadapi oleh iPod Elsa? Kan kebanyakan
maksudnya investornya berasal dari kalangan muda nih. Nah, apa sih tantangan yang import Padang alami sampai awal berdiri sampai saat sekarang ini? Tantangannya itu kan rata-rata dari di Sumatera Barat ini untuk investasi di pasar modal itu masih sangat awam sekali ya Kak. Jadi kita lebih sering mengadakan edukasi dan sosialisasi lagi. Contohnya kayak ke Batu Sangkar, itu yang waktu itu di kalangan Sumatera Barat dia paling bawah ya Kak untuk pasar modalnya. Semenjak kita adain sosialisasi ke sana dan edukasi, itu dia nomor 2 tertinggi sekarang Kak. Wah, ya, nah, jadi dari gimana? Selain edukasi itu, kita juga sering mengadakan sebelum pandemi ini datang, kita sering ngadain training-training rutin di kantor bagi nasabah baru ataupun nasabah lama. Jadi bagi yang sudah menjadi nasabah Indo Premier, kita sering mengadakan training-training aplikasi, baik yang sekolah pasar modal, setelah itu cara penggunaan aplikasinya, bagaimana cara membaca chartnya, dan bagaimana cara penggunaan aplikasi lainnya. Seperti itu Kak, kita rutin mengadakannya. Oke, tadi, nah kita balik lagi dengan produk investasi di pasar modal ya. Ada yang namanya saham, ada obligasi, ada reksadana. Nah, yang ditransaksikan di Indo Premier kan adalah produk saham, reksadana dan ETF. Nah, dari ketiga produk dari ketiga produk yang ditransaksikan di Indo Premier, mana sih investor yang lebih banyak memilih investasinya? Dan biasanya tuh alasan mereka memilih investasi tersebut tuh kenapa sih, Elsa? Kalau rata-rata sih kalau yang pengen cuan cepat dia lebih memilih ke saham Kak, karena kalau reksadana ini lebih dia pakai untuk ke investasi jangka panjangnya. Jadi masing-masing nasabah itu ada yang transaksinya di saham, ada juga yang di reksadana. Kalau untuk saham dia pakainya cuan-cuan per hari, kalau reksadana dia untuk lebih ke jangka panjangnya. Gitu. Berarti, nah bisa kita simpulin nih ya dari 3 produk investasi pasar modal yang ditawarkan di Indo Premier. Kalau misalnya teman-teman IDX Sumber ingin investasinya dapat cuan cepat gitu ya, saya bisa trading di produk yang namanya saham. Tapi selain ditransaksikan dengan cepat, investasi di saham juga bisa disimpan dalam jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang. Nah, tapi memang butuh effort yang lebih, karena kan teman-teman harus analisa teknikal, fundamentalnya, lihat market dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen investasinya jangka panjang nih tanpa perlu mikirin gimana menganalisa dan lain sebagainya, teman-teman bisa pilih produk reksadana ya, Elsa. Nah, tapi kalau teman-teman mau pilih produk reksadana dan ditransaksikan sama kayak saham, teman-teman bisa pilih ETF. Jadi ini tergantung dari investornya ya. Saya mau pilih yang mana. Mau yang ini butuh effort lumayan tinggi dengan return yang cukup tinggi, pilihnya saham. Mau yang aman-aman aja, jangka panjang, nggak perlu repot-repot ini analisa, pilih reksadana. Tapi kalau teman-teman mau pilih reksadana tapi mau juga diperdagangkan seperti saham, pilihnya ETF. Nah, ini cukup ini ya, cukup banyak variasi yang ditawarkan di Indo Premier. Ada satu lagi Kak. Apa tuh? Jadi kalau di Indo Premier ini kita bisa melakukan yang namanya investasi berkala sesuai programnya Bursa Efek Indonesia. Jadi investasi berkalanya itu bisa ke saham dan bisa juga ke reksadana. Maksudnya ini gimana? Misalnya nih tanggal 25 kita kan udah gajian nih. Kita ingin menginvestasikan sebagian dari gajinya kita untuk membeli saham ataupun reksadana. Nah, misalnya nih, kita untuk udah menentukan tangannya setiap tanggal 25, saya pengen beli saham ini seharga 500.000. Nanti pihak Indo Premier Sekuritas otomatis setiap tanggal 25 akan membelikan saham ataupun reksadana yang sudah kita tentuin di awal tadi. Gitu. Jadi pilihan saham dan pilihan reksadananya kita tentukan di awal ya. Mau beli betul. Apa? Gitu. Berarti sama kayak teman-teman kayak nabung nih. Jadi setiap bulannya teman-teman investasinya itu sama kayak tabungan. Jadi cara rutin. Nah, ini sama juga dengan kampanye dari Bursa Efek Indonesia, Yuk Nabung Saham. Tetapi ini produknya memang diberikan untuk ke saham. Tetapi kalau teman-teman mau pilih produk reksadana, berarti tiap tahun yang ditabung adalah produk reksadana, bukan saham. Nah, oke. Ini kayaknya penjelasan dari Elsa cukup panjang dan cukup menarik. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik
beli produk reksadana atau saham atau misalnya ETF, teman-teman harus buka rekening di Indo Premier Sekuritas dulu ya. Nah, untuk reksadana ini, nah kita tadi belum bahas deh Elsa kayaknya. Setoran awalnya berapa? Setoran awal dari reksadana dan ETF itu berapa? Kalau saham 100.000 ya, atau berapa ini? Nah, itu bisa jelasin kalau setoran awalnya. Iya. Kalau di Indo Premier Sekuritas sendiri itu tidak ada biaya patokan setoran awalnya Kak, itu dikembalikan lagi ke si nasabah sendiri. Misalkan nih nasabah mau beli saham Unilever, nggak mungkin kan dia harus masukin 100.000, otomatis harus melebihi gitu. Jadi kita siap memasukkan uangnya berapa seperti itu. Tapi kalau reksadana itu memang harus minimal 100.000 karena tidak ada reksadana yang harganya di bawah 100.000 kecuali saham. Kalau saham 50.000 saja ada sahamnya ya kan Kak? Ya betul. Kalau untuk ETF berapa setoran awalnya? Sama ya? ETF sekarang di bawah 100.000 ada Kak, yang RLQ 45 itu sekarang 70.000-an harganya. Berarti ini cukup terjangkau ya. Jadi minimal teman-teman untuk buka rekening di Indo Premier dengan uang 100.000 teman-teman bisa pilih produk saham, bisa pilih produk reksadana, bisa pilih produk ETF. Jadi cukup terjangkau. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai produk reksadana dan ETF, silahkan teman-teman ketikkan. Bagi yang bertanya hari ini, kita dari Bursa Efek Indonesia akan memberikan souvenir pada teman-teman ya. Nah, souvenirnya kita lihatin dulu nih biar menarik ya Elsa ya. Nanti kalau buka rekening sama Indo Premier, nanti kalau mau ini bisa sama Elsa ya. Nah, ini ada souvenir yang akan kita bagikan buat yang bertanya hari ini. Ini ada kaos ya, juga ada tas. Tasnya ini ada warna hitam, ada warna putih. Nah, seperti ini. Terus juga ada Comics ya tentang pasar modal. Ini lebih gampang teman-teman memahami pasar modal melalui komik. Juga ada kaos lagi. Nah, nah rata-rata ini souvenirnya kita bagikan hanya di saat-saat kita melakukan live Instagram. Karena kalau hari-hari biasanya kita jarang bagikan souvenir kecuali kalau ada event-event seperti pameran ya. Oh, ini kayaknya langsung ada yang bertanya nih. Kak, dari Pintar Ekonomi ya Elsa. Kak, kalau ETF itu ada jangka waktunya nggak? Tuh. Kalau ETF itu nggak ada jangka waktunya, dia sama kayak saham. Kayak gitu. Jadi boleh simpan kapanpun ya? Ya, boleh beli kapanpun, boleh jual kapanpun juga, kayak gitu. Nah, reksadana dan ETF ini sama juga nggak dengan saham? Jadi kalau misalnya nanti seandainya kita sudah almarhum, sudah tidak ada, udah meninggal dunia, apakah bisa produk investasi di reksadana dan ETF ini diwariskan kepada ahli warisnya? Bisa Kak, bisa ya. Jadi sama kayak saham ya. Jadi pada saat kita buka rekening kan nanti ada ininya ya, maksudnya ditanyakan ahli warisnya siapa. Ya betul. Tinggal nanti ya kalau itu tuh nanti pasti ya pihak perusahaan sekuritas bakal minta persyaratan-persyaratannya juga kepada ahli warisnya Kak. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau mau berinvestasi di pasar modal, apakah pilih produk saham, reksadana ataupun ETF. Kalau teman-teman mau bertransaksinya jangka panjang dan ingin mewariskan nanti kepada ahli warisnya, apakah anak, apakah orang tua ya yang belum nikah, nah itu aman karena investasi yang kita tanam dari sekarang itu bisa diwariskan ya siapa yang kita mau ya. Ini lagi ada pertanyaan ya Elsa. Ini langsung ada banyak pertanyaan nih, nggak apa deh ya. Ini dari topik 61 topik mana ya? 6156. Wah sayang ketinggalan. Bagaimana nih? Masih ragu buat beli reksadana, boleh ditambah nggak ilmunya biar semangat? Nah ini topik 6156 kayaknya baru bergabung ya. Nah Elsa bisa disimpulin lagi nggak tentang tema kita hari ini tentang produk reksadana dan ETF? Nah si topik kayaknya baru bergabung. Betul. Jadi Bapak Taufik jangan ragu lagi untuk berinvestasi di reksadana. Karena apa? Karena di reksadana ini tidak membutuhkan dana besar. Dengan 100.000 saja kita sudah bisa beli reksadananya. Kemudian aksesnya online, tidak perlu dimonitoring setiap saat. Kalau kita investasi di saham, kita keputusan jual belinya kan ada di tangan kita sendiri nih. Nah, di samping itu kita dituntut untuk dapat menganalisis laporan keuangan dan kondisi perusahaan sebelum investasi dilakukan. Nah, masalahnya sebagian dari kita
tidak memiliki banyak waktu atau keahlian untuk melakukannya. Maka dari itu reksadana ini jawabannya, karena keputusan jual beli ada di tangan manajer investasi dan tim analis yang sudah berpengalaman untuk mengelola dana investornya. Kemudian pilihan reksadananya sesuai profil risikonya kita. Kemudian reksadana ini bebas pajak juga Bapak Taufik. Kemudian likuiditasnya relatif tinggi. Kenapa? Dalam berinvestasi, faktor yang harus diperhatikan selain imbal hasil, yaitu faktor likuiditas. Ini menentukan seberapa cepat instrumen investasi tersebut bisa dijadikan hard cash-nya kita. Contohnya nih Pak Taufik, kalau punya tanah, rumah, properti membutuhkan waktu lama untuk menjualnya yang membuat instrumen ini tidak liquid ya. Nah, di sisi lain, reksadana, saham, dan emas batangan salah satu jenis instrumen yang liquid karena dapat dikonversi menjadi hard cash kapanpun saja, seiring tersedianya harga pasaran instrumen tersebut setiap hari. Nah, khusus reksadana, harga pasarnya dalam bentuk nilai aktiva bersih per unit harian bisa dicairkan 2 hari kerja untuk reksadana pasar uang, nah selebihnya 7 hari kerja untuk reksadana lainnya, Bapak Taufik. Kemudian, potensi hasil yang tinggi dalam jangka panjang, dan yang paling penting, portofolio kita didiversifikasi oleh si manajer investasi, Pak. Seperti itu. Jadi jangan ragu lagi untuk bertransaksi reksadana. Oke, ini kayaknya panjang banget penjelasan dari Elsa ya. Nah, kita lanjut itu ya Pak Taufik, mudah-mudahan menjawab. Nah, nanti kalau misalnya Pak Taufik bisa ketinggalan, nanti live Instagram hari ini akan kita share ke Instastory dari IDX Sumber, jadi nanti bisa ikutin lagi dari awal. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Elsa dari Fadia Andalni ya. Kak, kalau sudah buka rekening saham tapi belum pernah ikut sekolah pasar modal itu gimana ya Kak? Oh, bisa ikutin aja training kita, Kak. Tapi berhubung lagi pandemi ini, kita nggak adain tatap muka ya. Jadi kita ngadainnya kelas-kelas online saja, seperti IG Live sekarang. Kemudian kita juga ada webinarnya nanti melalui aplikasi Zoom. Nanti Kakak ikutin aja atau follow Instagramnya kita, iPod Padang. Di situ kita nanti ada memberitahu kelas-kelas kita. Seperti itu, Kak. Oke, ya. Jadi bagi teman-teman yang saya udah pernah buka rekening atau saya masih ragu nih, nah kita ada nama kegiatan nih sekolah pasar modal, tapi karena sekarang kita nggak membatasi untuk training tatap muka, kita SPM-nya secara online, sekolah pasar modal secara online. Nah nanti kalau misalnya kita kerjasama, kemungkinan bulan depan ya Elsa ya, kita mengadakan SPM online dengan Premier. Nah nanti bisa gabung di situ. Nah sebelumnya teman-teman add dulu Instagramnya Import Padang, nanti info-infonya ada di sana ya. Oke, ini yang terakhir kayaknya ya, kita bacakan pertanyaan dari Ilpan Akbar. Reksadana yang bagus untuk pemula jenis apa ya Kak? Reksadana apa yang cocok untuk pemula katanya Elsa? Pilih reksadana pasar uang aja, Bang. Oke, gitu ya. Kenapa Elsa? Karena reksadana pasar uang kalau seandainya butuh uang cepat bisa dicairkan, Kak. Karena kalau reksadana lainnya butuh waktu yang lama. Iya. Jadi lebih simpel ya, lebih cepat dicairkan. Karena risiko reksadana pasar uang itu juga kecil. Kalau langsung ambil reksadana saham takutnya nggak cocok sama profil risikonya. Oke. Nah, ini terakhir banget ya dari Rara Humaira pertanyaannya. Kalau jenis kalau macam-macam manajer investasi atau produk reksadana, terus gimana sih cara kita menentukan manajer investasi yang terbaik untuk digunakan? Jadi kan ada banyak produk reksadana, pastinya juga beraneka ragam juga manajer investasinya. Nah, dari sekian banyak itu, tadi kan saya sebutin ada 200 ya. Nah, dari sekian banyak itu, mana cara kita menentukan manajer investasi yang paling baik gitu, yang returnnya paling tinggi? Ya, jadi di aplikasinya iPod Fund itu nanti ada pilihannya iPod Evaluator. Jadi di situ sudah udah dibagi-bagikan Kak untuk pembagian-pembagiannya. Di situ juga bisa dilihat history MI-nya. Jadi nanti kalau Kakak pengen lebih lengkap bisa ikutin trainingnya kita. Kemungkinan minggu depan kita ada training aplikasinya. Nanti kita share ya Kak jadwalnya. Oke. Nah, gitu deh. Ini kayaknya semua pertanyaan nggak bisa kita bacain satu-satu, cuman ini pertanyaan terakhir saya
bisa jawab sendiri kayaknya ya. Dari siapa tuh? Nah, Indo Premier bekerja sama dengan salah satu manajer investasi atau gimana, Kak? Nah, tadi Elsa sudah sebutin kalau di Indo Premier di Fund Fund ini adalah sebagai pasar supermarketnya reksadana. Jadi di Indo Premier atau di aplikasi Fund Fund itu ada berbagai macam jenis reksadana. Ada 200 lebih tadi ya Elsa ya. Jadi Indo Premier kerjasama dengan 200 MI yang ada di Indonesia. Jadi itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan terakhir yang tadi sudah kita bacakan dan kita jawab. Nah, bagi teman-teman yang bertanya tadi, jangan lupa setelah acara ini kita akan share link untuk mengisi kuesioner secara online.